Kondisi dari klien kami sekarang sudah jauh lebih baik ya. Sudah ya kami lihat sudah banyak perubahan yang positif, yang lebih baik lah gitu. Jadi ya semoga kita doakanlah ke depannya juga jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Apa sih Bang poin-poinnya yang mungkin Abang sendiri merasa keberatan dengan itu gitu? Ya, jadi pada intinya memang kemarin hari Senin kemarin ya itu agenda jawaban dari pihak tergugat. Memang mereka dikasih kesempatan untuk membantah atau mendalilkan apapun dalam jawaban mereka gitu ya. Yang pada intinya memang kami lihat bahwa pihak tergugat membantah semua nih isi gugatan kami gitu. Tapi pada intinya kami berani untuk mendalilkan karena kami sudah punya semua buktinya. Tinggal nanti di persidangan kami keluarkan semua bukti-buktinya gitu. Isi gugatan sendiri boleh sedikit nggak sih Bang? Mungkin apa yang sampai kok dari pihak Eja sendiri membantah atau nggak menerima dengan poin-poin dari gugatan Abang? Iya, jadi untuk isi gugatannya lebih tepatnya adalah alasan-alasan kenapa sampai klien kami mengajukan gugatan cerai gitu ya. Dan semua alasan itu juga penuh bukti gitu loh. Hanya saja memang untuk detailnya sama lagi kami belum bisa menyampaikan di sini gitu lebih tepatnya. Namun ya kami udah punya bukti yang akan kami bawa nanti dalam hal persidangan gitu. Oke, bukti apa sih Bang yang mungkin bisa yang di-publish itu, artinya sampai kan kita tahu Eza segitu beratnya untuk melepas Echa gitu, sampai ya akhirnya mungkin dari Eza sendiri sudah legowo untuk sepakat bersama-sama untuk bercerai gitu. Tapi apa sih yang membuat sebegitu beratnya gitu si Echa harus pisah? Iya, jadi balik lagi ya. Maksudnya kan klien kami sudah memendam ini cukup lama lah pastinya gitu sampai akhirnya dia meyakinkan diri untuk menggugat cerai. Untuk bukti kami juga ya bisa dibilang cukup banyak yang akan kami bawa ya terkait duga-dugaan apapun gitu kan yang memang dilakukan oleh Eja ke klien kami Echa gitu. Dan kemudian kalau tadi disampaikan bahwa udah ada kesepakatan, betul udah ada kesepakatan mediasi waktu itu. Namun di jawaban mereka bahwa bimbang lagi nih, malah nggak sepakat lagi dengan apa yang udah sama-sama ditandatangani di ruang mediasi gitu. Termasuk nafkah anak gitu ya. Nafkah anak kan udah sepakat di angka 25 juta. Sekarang tim tergugat, pihak tergugat tidak sepakat lagi. Jadi nego di angka 16.500.000 untuk 3 orang anak seperti itu. Ya, jadi ya itu hak mereka. Hanya saja kan udah ada sebuah kesepakatan yang memang sama-sama ditandatangan oleh penggugat dan tergugat atau Eja dan Echa gitu. Oke, tapi gimana Bang? Artinya ketika udah disepakati di majelis hakim saat mediasi itu, harusnya dijalankan dong gitu dengan kesepakatan yang udah disepakati secara bersama-sama gitu Bang. Ini gimana? Artinya kedepannya nanti apa ada kaitannya nanti Eja bisa kena sanksi atau kena hukuman atau apa? Iya. Jadi pada intinya nanti keputusan kita lihat lah ya dari pengadilan sendiri seperti apa. Hanya saja karena sudah ada mediasi ini, maka ada kemarin perbaikan gugatan di mana isi mediasi diarahkan oleh hakim untuk dimasukkan dalam gugatan. Artinya itu udah cukup kuat lah gitu ya, karena udah ada kesepakatan gitu. Nah sekarang dari pihak tergugatnya nggak sepakat lagi, ya mau gimana gitu. Itu hak mereka yang notabene kan jadi penilaian buat hakim. Bang, Eza sendiri katanya udah ingin tanggung jawab untuk menafkahi ketiga anaknya gitu. Terus mau membelikan rumah juga nih gitu untuk Echa dan artinya untuk anak-anaknya gitu. Gimana Bang? Kalau pandangan Abang sendiri sebagai kuasa hukum Echa sendiri, padahal nafkah yang udah disepakati yang 25 juta tapi dinego, tapi gimana Bang? Kira-kira akan diwujudkan nggak? Sedangkan nafkah itu sendiri masih dinego. Segala hal yang niatan baik kita aminkan ya. Namun balik lagi, secara logika nafkah aja masih diperdebatkan, nafkah anak. Gak usah dulu memikirkan rumah untuk anak-anak dan yang lain. Nafkah sesuai apa yang udah jadi komitmen di mediasi itu aja dulu dilakukan gitu loh. Jadi nanti kalau terlalu berandai-andai jatuhnya terlalu sakit gitu ya.
Jadi ya yang dilakukan aja dulu apa yang ada di depan mata sih. Oke, Bang, tapi saat dinego oleh Eza diturun jadi 16 sekian juta gitu per bulan buat 3 anak, komentar Eza sendiri seperti apa? Dari sisi klien kami tetap sesuai dengan mediasi awal gitu. Karena hitung-hitungannya 16 juta ya, 3 orang anak. Otomatis masing-masing anak ini kurang lebih 5 jutaan ya. Anggap aja untuk makan seorang anak satu hari 150 kali 1 bulan 4,5 juta. Oke, kali 3 udah berapa? Udah hampir 15 di luar dari kebutuhan-kebutuhan yang lain, pakaian dan yang lain-lainnya. Itu sebenarnya udah pas banget gitu. Di angka 25 itu untuk 3 orang. Karena apa? Karena kan basic anak-anak ini sudah punya standar yang maksudnya udah dimulai dari awal gitu. Masa harus diturunin standarnya turun jauh banget gitu sih. Itu udah jadi pertimbangan waktu di mediasi. Itu kita sampaikan semua di mediasi dan juga Eja udah oke di angka itu. Kita agak shock aja tiba-tiba jadi 16,5 gitu. Oke, itu berarti membuktikan bahwa Eza sendiri nggak mampu gitu Bang untuk bisa membiayai nafkas. Kalau disebut tidak mampu ya balik lagi ya ke Ejanya ya. Namun ya kita sesuai dengan mediasi kemarin sih gitu. Hampir 1,5 jam kita ngebahas itu kan. Udah dapat angkanya terus dirubah lagi. Jadi kayak nggak taat aja sama apa yang udah dikomitmenin di awal. Bang, seandainya mungkin ke depan akhirnya Eza tidak memberikan nafkah, sanksi atau mungkin apa yang akan diterima oleh Eza Bang, apa artinya akan ditutup, artinya akses yang cukup sulit untuk bisa bertemu anak atau seperti apa Bang? Untuk kedepannya saya belum tahu ya, maksudnya reaksi dari sisi klien kami seperti apa. Namun saya hanya bisa menyampaikan secara hukum aja bahwa jika seorang ayah tidak memberikan kewajiban untuk menafkahi anak sampai umur 21 tahun, dia bisa dilapor polisi tentang apa? Penelantaran anak, Undang-Undang PKDRT. Yang kedua tentang perlindungan anak. Dia bisa dilapor polisi gitu, masing-masing punya hukuman pidananya. Dan bisa juga nanti dimohonkan ke majelis supaya apa? Supaya diperingati dan nanti aset-aset pribadinya bisa disita, itu secara hukum. Namun beda lagi ke reaksi setiap orang, termasuk klien kami belum tahu ke depannya mau seperti apa. Bang, tentang kondisi kita sendiri, klien Abang seperti apa sih Bang saat ini kondisinya gitu kan? Eca tidak muncul juga gitu, maksudnya lebih banyak Eza yang muncul gitu. Apa dibalik semua ketidakmunculan Eca ke hadapan publik gitu? Apa karena emang sebegitu downnya Eca gitu dalam menghadapi situasi rumah tangga yang dihidupkan ini, seperti apa sih? Atau mungkin Eca sampai konseling ke psikolog juga gitu atau gimana? Iya, untuk pertanyaan bahwa kenapa sampai tidak timbul di depan media gitu ya, balik lagi, klien kami sangat menjaga nama baik siapapun ya. Dan kalau mungkin dihitung-hitung rasa sakitnya, nggak mengerti cara menggambarkan seperti apa. Saya sebagai kuasa hukumnya tahu lah, kami sebagai kuasa hukum tahu. Tapi dari sisi klien kami tidak mau menginformasikan ini ataupun speak up terkait ini karena dia menjaga banyak hal, menjaga semua orang lah gitu pada intinya. Dan ke psikolog, kenapa sampai ke psikolog? Ya ini menurut klien kami adalah salah satu solusi supaya dia bisa mendapatkan ya terapis juga secara mental gitu ya, karena dia lah yang mengalami 7 tahun bagaimana kondisi rumah tangganya seperti itu. Ada dugaan atau unsur yang mengarah KDRT secara psikis nggak ini sampai harus ke psikologi? Untuk mengarah ke KDRT psikis nanti kita akan lihat hasil dari psikolognya seperti apa ya diagnosanya, dan itu kita akan buktikan di pengadilan. Oh, berarti belum keluar hasilnya? Kita belum bisa menyampaikan di sini, tapi hasilnya sudah ada. Oke. Kalau keadaannya KDRT secara psikis, ada nggak Bang mungkin selama di rumah tangga Eja dan Eca ini, Eca terutama mengalami KDRT fisik? KDRT apa? KDRT fisik? Belum bisa kami jawab di sini ya. Belum bisa kami jawab di sini. Cuman semua bukti-buktinya akan kami hadirkan di persidangan.
atau pihak lain bang, ada pihak kedua mungkin yang membuat Eca udah apa ya, udah naik hitam gitu, atau mungkin udah sangat kecewa dan yang memudahkan semuanya gitu. Ada pihak lain, mungkin ada pihak ketiga yang ya dugaan perselingkuhan lah bisa seperti itu. Jadi karena memang batasan kami untuk bicara nggak sampai ke sana ya, gitu ya. Hanya saja untuk alasan-alasan kami sangat banyak untuk sampai maju ke gugatan cerai. Sebegitu banyak bang berarti bang isi gugatan. Ya, kita lumayan banyak lah. Buktinya juga lumayan banyak, ya betul. Oke. Seperti apa sih bang saat ini kondisi Eca sendiri? Kondisi dari klien kami sekarang sudah jauh lebih baik ya. Sudah ya kami lihat sudah banyak perubahan yang positif, yang lebih baik lah gitu. Jadi ya semoga kita doakanlah ke depannya juga jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Untuk akses anak sendiri bang, artinya Eza sendiri masih artinya cukup baik gak sih bang secara akses untuk bisa bertemu antara Eza dan anak-anak gitu? Untuk akses sih nggak ada ditutupin akses ya, dan kita udah sepakat juga bahwa anak-anak juga butuh yang namanya figur seorang ayah, butuh figur seorang ibu. Jadi kalau misalnya parentingnya juga ya mungkin sama-sama akan ke depannya berjalan bareng gitu, jadi nggak ada pembatasan lah. Oke. Bang, kalau update selanjutnya sidang berikutnya apa bang? Ya, jadi di minggu depan itu adalah replik dari kami sebagai penggugat, dan kami juga punya kesempatan untuk membantah semua jawaban mereka seperti itu. Oke, tapi dari semua ini Eca sendiri cukup puas juga nggak sih bang dengan jalannya persidangan ini? Itu artinya memantau juga gitu situasinya. Dari sisi apa? Iya dari Eca. Iya dari Eca sendiri. Iya. Situasi persidangan ini dari awal sampai sekarang. Ya, karena kita pada intinya prinsipnya adalah semua progres kita sampaikan ke klien, dan strategi-strategi pun kita sampaikan ke klien. Kami sebagai lawyer harus dapat ACC dari klien kami, jadi tidak update ke Mbak Eca gitu. Oke, bang, tapi tanggapan abang sendiri mengenai Eza dan kuasa hukumnya sendiri kan di luar sana lumayan terlihat lebih memiliki ya supaya reputasinya Eza sendiri mungkin nggak hancur gitu di internet. Apalagi Eza kan lagi menjalani sebuah proyek sinetron juga gitu. Nah, tanggapan abang sendiri seperti apa sih aslinya gitu kan? Abang juga tadi sempat menyangka bahwa ada beberapa poin yang mereka nggak dipenuhi atau nggak disetujui gitu. Nah, tanggapan abang sendiri seperti apa? Ya, kalau kami sih dari sisi lawyer kan, karena kita yang tahu kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, ya kita mau membatasi mereka juga untuk berekspresi kita salah. Tapi balik lagi bahwa kami dengan segala gugatan kami, dengan bukti yang kuat, dan kami akan hadirkan di persidangan semua bukti itu, gitu. Jadi ya kalau misalnya dari sisi tergugat banyak maksudnya menyampaikan statement apapun di luar sana, yaitu hak mereka ya, tapi dari kami berbicara sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Oke, berarti artinya benar fix ya bang, artinya bercerai ini udah sesuai kesepakatan kedua belah pihak ya? Ya, sudah sesuai dengan yang mediasi tadi ya, meskipun ya ada perubahan secara sepihak gitu loh. Oke bang, tapi nggak ada kemungkinan mungkin ketika ada isi gugatan itu yang mengandung atau mengarah adanya unsur pidana, apakah nanti akan ada bentuk buat LP gitu bang ke depannya gitu terus? Ya, kalau misalnya mereka merasa bahwa ada fitnah ya atau yang tidak benar, ya mereka punya hak. Hanya saja kami berani mendalilkan karena kami bisa membuktikan gitu. Cukup.